Pamor Jokowi mengkilap sejak tahun pertama memimpin Jakarta. Dukungan publik itulah yang ikut membuka jalan Jokowi terpilih menjadi capres. Namun survei lingkaran survei Indonesia awal bulan Mei, elektabilitas Jokowi JK di Jakarta dan Banten kalah dari pasangan Prabowo Hatta. Sejak memenangkan Pilkada DKI Jakarta akhir tahun 2012, pamor Joko Widodo melejit bak meteor. Mantan wali kota Solo ini menjadi idola publik Jakarta dan nasional. Rilis lembaga survei Jakarta di awal 2013, elektabilitas Jokowi mencapai 18,1%. Sementara Prabowo di urutan kedua dengan suara 10,9%. Hingga menjelang pemilu legislatif 2014, elektabilitas Jokowi bahkan sampai 40% dan selisih sampai 20% lebih dengan sang pesaing Prabowo. Namun survei terbaru lingkaran survei Indonesia awal Mei 2014, pamor Jokowi di Jakarta meredup. Pasangan Jokowi JK hanya meraih 30,66% suara, sementara Prabowo Hatta mencapai 35%. Jokowi kehilangan pamornya di Jakarta lagi karena bisa dibilang baru sebentar di Jakarta tapi sudah maju ke konteks yang lebih besar lagi. Pasangan Jokowi JK juga kalah di Banten. Di provinsi ini Jokowi meraih 26,25%, sementara Prabowo Hatta 33,53%. Faktor akses informasi masyarakat perkotaan, baik DKI Jakarta dan Banten terhadap isu-isu yang digulirkan oleh pasangan calon lainnya, yaitu juga bisa mempengaruhi pemilih beralih dari pasangan Jokowi JK ini. Di luar wilayah Jakarta dan Banten, Jokowi JK masih sangat perkasa. Pasangan yang disatukan koalisi pimpinan PDI Perjuangan ini mengungguli lawan politiknya di 31 provinsi lainnya. Mungkinkah terjadi kejutan dalam waktu tersisa hingga hari H Pilpres pada 9 Juli mendatang? Ya, Anda kembali bersama The Headline dan telah bergabung bersama kami peneliti senior dari CSIS, Pak Kristiadi. Terima kasih sudah hadir di The Headline. Sama-sama, Pak. Ya, dan tadi kita sudah bicara tentang jarak yang semakin dekat. Kemudian di berita tadi kehilangan suara di lokasi sendiri lah. Iya. Itu sebetulnya Pak Jokowi itu sudah mulai merosot karena kehilangan momentum pada saat pemilu legislatif yang lalu itu. Betul-betul dia tidak dimanfaatkan dengan maksimum. Akhirnya apa yang disebut ikutan kutil efeknya ini tidak terjadi, dan itu kemudian juga membuat lawan politiknya semakin percaya diri. Untuk, dan itu merembet sampai sekarang ini, dan kemudian juga Jokowi itu menurut saya di partai pun tidak dianggap sebagai seorang pejuang atau seorang yang mau atau pahlawan dan sebagainya. Dia tuh petugas partai. Itu yang kemudian yang menjadi titik lemah di situ menurut saya. Di dalamnya dia dikecilin, apalagi buat dihubungan di luar. Kehilangan momentum atau Ya, tidak kan, pandai memanfaatkan momentum. Kan selalu ada batas honeymoon is over. Tetapi saya orang yang percaya Jakarta bukanlah Indonesia. Saya percaya itu. sepakat. Dan saya masih percaya kalau lihat sebagai wartawan, lihat gerak relawannya, saya orang yang melihat bahwa ada rebound, kemungkinan rebound itu akan besar. Katakanlah sekarang, besok itu akan ada deklarasi 10.000 relawan misalnya, dan itu akan diminta ibu-ibu yang tergabung, ibu-ibu hebat itu untuk ikut menyumbang nasi bungkus begitu. Yang ingin saya katakan ini hanya contoh untuk mengatakan bahwa sebetulnya kantong-kantong relawan ini masih mungkin untuk rebound dan tidak signifikan. Itu tergantung Mas Teguh. Itu harapan atau fakta itu kan? Faktanya ada gitu di lapangan ya, bahwa kemudian hasilnya seperti itu kan. Tapi kalau fakta dikumpulkan secara metodologi dan disurvei secara metodologi juga, ternyata trennya kan Pak Jokowi ini yang semula melesat begini mulai begini ya, dan mulai lemes aja toh. Yang lain kuat sekali yang lain ya kan. Itu menurut saya. Tapi ya, tadi saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Mas Kris ya soal
bagaimana Jokowi tanda kutip diperlakukan di dalam Sebagai partai. petugas partai. Menurut saya Ibu Mega itu seharusnya lebih bijak untuk tidak mocking atau bully Jokowi di depan publik. Karena kalau kita kebetulan punya surveinya, apakah mereka tahu isu soal Jokowi menjadi capres boneka? Itu yang tahu cukup besar, 30-an%. Dan dari yang tahu, sebagian besar percaya. Bagaimana bahwa partai Jokowi- memperlakukan Jokowi itu kemudian ini ya. Kemudian kita tes mereka yang tahu isu tadi, elektabilitas Jokowi lebih rendah ketimbang yang tidak tahu. Nah, kemudian kalau kita cek di situ, beberapa kali Ibu Mega pidato di depan publik termasuk waktu Rakernas Nasdem, 50 menit dia pidato, isinya sebagian itu mocking ke Jokowi. Dan bilang itu mengkonfirmasi isu negatif tentang capres boneka. Dan bilang-bilang si krempeng itu kenapa begitu? Ini pahlawan kita kok dikrempeng-krempengin gitu loh. Betul saya. Ya, yang memang kalau saya terus terang sampai pada kesimpulan bahwa tim yang dibentuk PDIP itu justru merugikan buat keterpilihan Jokowi. Kalau kita lihat Jokowi itu kan kampanye paling bagusnya dia dengan bekerja. Nah, kalau kita lihat kalau dia kerja beresin ini, beresin itu masyarakat langsung. Begitu dia masuk ke wilayah kampanye, apalagi kampanye diatur dengan konvensional, dia tuh berada di luar zona nyamannya. Jadi sebetulnya kampanye paling efektif buat Jokowi itu adalah biarin dia bekerja dengan baik. Dan apa adanya, tidak dibuat-buat. Ya. Yang paling penting itu dia tuh orisinal. Sekarang ini seakan-akan mungkin banyak menasihati, mesti bagaimana kiku. Dia harus tampil apa adanya, iya toh. Dan tidak usah disebut-sebut yang lain-lain kecuali. Jadi kalau selain hal-hal besar visi misi apapun lah misalnya gitu programnya apa, hal-hal detail juga menjadi Loh itu yang penting. Justru dalam Visi misi nggak yang dibaca ketat, oleh rakyat. dalam kompetisi yang sangat ketat dan sengit, kemenangan kadang-kala tidak ditentukan oleh kehebatan seseorang, tapi oleh kesalahan kecil yang dilakukan oleh lawan. Iya, Itu. Bang. Dan Iya, beberapa iya. kali blunder yang dilakukan oleh Jokowi yang kemudian mengakibatkan Prabowo seperti mendapatkan angin. Bukan karena Prabowo hebat, Tapi karena satu melakukan keliruan. Sebetulnya itu yang saya mau Iya. follow up ya. Iya. Yang saya mau follow up itu adalah bahwa ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh lawan politiknya kemudian untuk membuat tadi ada persoalan internal lalu kemudian ini ditumpangi atau dieksploitir yang kemudian menaikkan elektabilitas pasangan Prabowo Hatta. Apakah seperti itu memang Pak Mas Kris? Ya seperti itu dan menurut saya juga kesiapan dari tim sukses dari Pak Jokowi, teman-teman di partai PDIP menurut saya juga kurang kuat ya dalam arti tidak digembleng atau tidak dilatih lebih dulu atau diberi informasi dulu sehingga saya kalau waktu lihat yang Lawyer Club yang pertama itu saking cemasnya tak matiin tuh nggak tega saya lihat itu. Waduh begitu. Apakah itu mengkonfirm tidak sulitnya PDI Perjuangan? Iya, saya kira memang kita kan lihat dari awal dulu. Bahkan kita bisa mendeteksi bahwa sebagian elit PDIP itu nggak suka sama Jokowi. Iya. Ya, setengah hati gitu. Untung aja PDIP suaranya nggak lompatnya tinggi sehingga mau nggak mau mereka terpaksa harus mendukung Jokowi. Tapi kalau buat saya memang bagi Jokowi musuh utamanya itu bukan pihak lawan formalnya, justru para pendukungnya ini yang diberi tugas untuk mendukung dia, mereka betul-betul mendukung atau enggak gitu. Gini Mas, ya kita dengar nih dari teman-teman di lapangan, ada yang sudah merasa dulunya Jokowi itu menang. Jadi kalau dia ikut di sini sebenarnya numpang menang. Ya. Jadi ada yang mau numpang menang dan itu kemudian tidak bekerja optimal begitu. Tapi buat saya ironis kalau Jokowi kalah di DKI Jakarta. Karena bagaimanapun ini kandangnya Jokowi ya. Meskipun cuma 4,5% penduduk Jakarta dibanding populasi nasional, tetapi 4,5% ini merepresentasikan teritori Jokowi. Kalau dia kalah di kandangnya sendiri itu secara simbolik buruk sekali. Tapi jangan salah, dengan dia menjadi kampanye, sekarang ini jadi kandang Gerindra kan? DKI ini kan, gubernurnya kan dari Gerindra. Tapi minimal Gerindra kan cuma Ahok itu cuma jadi PC selama sebulan. Setelah itu Jokowi cutinya selesai. Tapi poin saya, DKI bagaimanapun kandangnya Jokowi, ada 27% kekuatan PDIP di DKI. Kalau misalnya dia menang secara nasional, tapi kalah di DKI Jakarta, itu tamparan keras. Karena itu gitu ya. Seharusnya Jokowi dan PDIP itu melakukan segala daya untuk memenangkan Jakarta. Sebab kalau misalnya gini, dia bisa menang secara nasional, tetapi di DKI kalah, itu artinya sebagai gubernur masyarakatnya sendiri Tapi menolak. ini inspirasi bagus bagi musuhnya Jokowi ini. Karena begini loh Mbak, sebetulnya si Pak Jokowi itu sudah di DKI sudah titik jenuhnya sudah ada.
Titik puncak sudah ada tuh. Itu yang harus disadari oleh timnya. Oleh gitu timnya, mudah-mudahan masih sadar, mudah-mudahan karena juga berat sekali disadar. Penjelasannya adalah DKI itu kelas menengahnya 1/5 lebih tinggi dibanding populasi kelas menengah secara nasional. Jadi ada 21% penduduk DKI yang pendidikannya S1 ke atas, kemudian pendidikan SLTA juga puluhan persen. Sementara yang Sementara kalau pendidikan bicara, SD cuma 19%. Kalau yang di Poin DKI, saya, Mas, tadi kan Kelas di menengah awal itu saya tadi, ceritakan iya. yang membuat Jokowi turun apa? Migrasi kelas Kelas menengah. menengah. Kelas menengah paling banyak di DKI Jakarta. kalau lihat yang masih undecided di DKI itu masih banyak atau tidak? Paling banyak di Jawa Timur justru undecided. Bukan yang di DKI. Tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak Undecided lagi. terbanyak itu di Jawa Timur karena pemilih NU sekarang lagi galau. Oke, sekarang ini kampanye sudah setengah jalan, sudah setengah jalan untuk sampai ke Pilpres. Capres tidak bisa jalan sendiri. Betul. Ada pasangan, ada tim. Bagaimana kemudian mereka harus bekerja untuk sampai ke Pilpres. Kita akan bahas sesaat lagi. Kami akan kembali untuk Anda.